belajar untuk menghitung debit. Tentunya kalian sering mendengarkan istilah debit. Apa sih debit itu? Debit itu adalah kecepatan dari aliran zat cair, ya, yang tentunya ada satuan waktunya. Debit itu adalah kecepatan air, kecepatan zat cair. Nah, ini tentunya akan berhubungan dengan volume dan waktu. Oleh karena itu, kita perlu akan adanya rumus yang harus kamu ketahui untuk menghitung debit, menghitung waktu, dan menghitung volume. Itu semuanya ada caranya. Saya berikan contoh tentang rumus di sini, ya. Ibu akan berikan rumus, nanti akan ada beberapa rumus lagi, ya. Yang pertama, ibu akan membuat segitiga. Nah, kita lihat di sini, ini adalah volume dan di sini adalah debit, ini adalah waktu. Nah, volume, debit, dan waktu. Cara untuk mencari waktu dengan cara kita tutup waktunya. Kita tutup. Ini yang arah ke sini adalah pembagian, yang garis ini adalah perkalian. Oleh karena itu, kalau saya tutup waktu, kita akan cari waktu. Waktu kita tutup. W sama dengan volume dibagi dengan debit. Nah, bagaimana kalau kita mencari debit rumusnya? Kita pakai segitiga ini juga. Debitnya kita tutup. Yang ada adalah volume dibagi dengan waktu. Nah, bagaimana cara mencari volume? Mencari volume adalah ini, garis ini adalah menunjukkan perkalian. Debit dikalikan dengan waktu. Tentunya anak-anak akan mengetahui tentang rumus ini. Harus kamu pahami, dan tentunya kalau debit itu kecepatan, kilometer ke per detik, meter per liter per menit, ya itu. Kalau waktu jelas berapa jam, berapa menit, berapa detik, begitu ya. Kalau volume jelas pakai kubik, liter, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita sekarang ukuran ada satu contoh sekarang. Ini masih ada kaitannya dengan bangun ruang. Ukuran suatu bangun, misalkan sekarang ibu akan menggambar seperti ini. Jelas ini adalah bangun ruang, ya. Yang pertama, contoh ya, saya gambarkan seperti ini. Nah, oke. Masih ingat pelajaran bangun ruang dulu kan? Nah, ini akan saya tulis di sini 5 desimeter, 4 desimeter, 5 desimeter, 4 desimeter, dan 3 desimeter. Lalu diketahui juga di sini, yaitu kita disuruh mencari debit, padahal sudah diketahui di situ adalah debitnya, waktunya. Jadi begini, waktu yang ditentukan, ya. Jadi begini, ukuran bak mandi, ya, seperti ini. Panjangnya 5 desimeter, lebarnya 4 desimeter, dan tingginya adalah 3 desimeter. Lalu bak mandi ini akan dikuras habis. Kalau menguras habis air yang ada di sini, itu membutuhkan waktu 2 menit. Maka kita sudah tahu, kita harus mencari volume dulu. Volume yang bukan yang ini, tetapi volume yang pada gambar ini dulu. Yaitu bagaimana? Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 1 desimeter kubik. Berapa hasilnya, anak-anak? Ini 20 kali 3, 60 desimeter kubik. Jadi sudah diketahui dalam soal ini volumenya adalah 60, akan dikuras habis bak ini membutuhkan waktu 2 menit. Berapakah kecepatan rata-rata air mengalirnya? Debit, maka di sini kita tulis di sini debit, rumusnya seperti tadi, yaitu
volume dibagi dengan waktu. Debit sama dengan volumenya berapa? 60. Waktunya berapa? 2 menit. Maka di sini akan kelihatan ketemu 30 liter desimeter sama dengan liter ya. 30 liter per menit. Contoh soal yang pertama sudah tahu. Kalau sudah tahu, kami lanjutkan sekarang. Kita lihat di sini anak-anak ya. Jadi kamu bisa melihat bahwa ini masih saya berikan gambaran tentang balon ruang. Balon ruang ini adalah gambar daripada bak mandi. Bak mandi yang berukuran seperti ini kita cari volumenya dulu. Perlu kamu ketahui juga bahwa desimeter kubik itu sama dengan liter. Ya, nanti kita akan belajar konversinya ya. Nah, sekarang kita juga akan melihat tentang ukurannya. Anak-anak harus tahu bahwa ada kekhususan yang harus kalian mengerti. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. 1 sentimeter kubik itu sama dengan cc atau mililiter ya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Tetapi kalian juga harus melihat tentang tangga yang kita pernah belajar. Kiloliter ya, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Kita lihat, maksud saya hanya sekedar mengingatkan saja. Ini pelajaran yang sudah lampau. Kalau kita naik per tangga dibagi 10, kalau turun per tangga dikalikan 10. Masih ingatkah ini? Tetapi kalau desimeter kubik dan seterusnya itu nanti akan lain lagi. Oke, sampai di sini sudah dimengerti. Kita akan lihat dengan contoh yang kedua. Perhatikan ya, contoh yang kedua yang mengalir di suatu selang. Jadi ada seorang anak yang sudah membantu orang tuanya untuk mencuci mobil. Debit dalam selang, debit air dalam selang itu mencapai 100 liter per menit. Ambil sepeda ya. Nah, di sini selang itu dipakai selama 5 menit. Berarti waktunya adalah 5 menit. Jadi di sini yang ditanyakan adalah volumenya. Kalau debitnya sudah 100 liter per menit, waktunya ada 5 menit, kita akan mencari volume. Volume seperti tadi, yaitu debit kali waktu. Debitnya berapa? 100 kali waktunya 5. Maka ketemu 500 liter. Itulah volumenya. Nah, sekarang untuk soal yang ketiga. Saya taruh sini saja ya, soal ketiga. Yang cukup. Sebuah mobil tangki air berisi 6.000 liter. Berarti kalau satu tangki itu isinya 6.000 liter, itu kita sebut sebagai volume. Volumenya adalah 6.000 liter. Nah, di sini mobil itu akan didistribusikan pada penjual air isi ulang dengan debit. Nah, debitnya adalah 20 liter per menit. Debitnya adalah 20 liter per menit. Yang ditanyakan adalah, sekarang kita tahu sendiri, yaitu waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan air dalam tangki tadi ke penjual air isi ulang tadi. Maka W, jadi mencari waktu adalah volume dibagi dengan debit. Volumenya 6.000,
dibagi dengan debitnya 20 per menit. Maka akan ketemu 6.000 dibagi 20 akan ketemu 300 menit. Bila dijadikan jam, maka ini tinggal membagi dengan 60. Nah, maka ini kita coret 30 bagi ini ketemu 5 jam. Itulah waktu yang digunakan untuk mendistribusikan air dalam tangki ke penjual air isi ulang. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau sudah, anak-anak belajar lagi dan berlatih lagi di rumah dengan angka-angka yang lebih bervariatif. Selamat mengerjakan. Semangat, sukses selalu.